kita. Sebelum kita lebih dalam lagi memasuki ibadah, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau beri Tuhan. Kami dapat berkesempatan untuk beribadah lagi walaupun secara online, tetapi tidak menjauhkan hadirat-Mu dari kami Tuhan. Berkatilah setiap kami yang akan beribadah Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk menyembah-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Now forever in Your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in Your wonder. I am yours. Now forever in Your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in Your wonder. I
cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Engkau Allah Immanuel Tuhan. Bagi setiap pribadi kami ya Bapa, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, perkataan yang hamba-Mu ucapkan Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Minggu yang lalu saya bercerita tentang panggilan saya. Saya Elisa, dan minggu yang lalu saya bercerita tentang mujizat yang pertama kali saya lakukan. Mujizat yang untuk pelayanan publik, menyehatkan sumber air Yeriko, dan itu jadi berkat buat satu kota. Tidak ada lagi wanita keguguran, tanah disehatkan kembali. Nah, sekarang mungkin saudara akan berpikir bahwa mujizat yang seperti itu akan diterima dengan senang dan diakui secara luas oleh banyak orang. Ingat, saya melanjutkan pesan Elia. Pesan Elia untuk memanggil kembali kepada Allah umat untuk taat kepada hukum Allah lagi. Karena bangsa ini sudah menyembah berhala. Ketika saya melakukan mujizat itu pun tidak disukai, tidak populer, tidak disenangi oleh sebagian besar orang. Kenapa? Karena mereka tidak mau dibatasi dan harus tidak mau untuk mematuhi hukum apapun. Mereka itu orang bebal. Mujizat yang nyata, yang menolong dan merubah banyak orang yang keras hati itu pun tidak diterima. Jadi setelah saya selesai melakukan pelayanan di Yeriko itu, lalu saya pergi ke Betel. Nah, Betel ini dulu salah satu dari 2 tempat yang didirikan oleh Raja Yerobeam, Raja Israel, ketika mereka memisahkan diri dari Yehuda, dari kerajaannya Salomo, pecahannya. Nah, hukum Musa mengatakan bahwa kita harus beribadah di satu-satunya tempat bait suci yang diizinkan Tuhan. Sejak zaman Raja Daud, rumah Tuhan itu ada di Yerusalem. Daud memindahkan kemah itu, lalu rumah Tuhan ini menjadi gedung yang permanen oleh Salomo anaknya untuk membangun kembali di Yerusalem. Tapi Raja Yerobeam yang sudah pecah dari kerajaannya Daud itu tidak ingin umatnya dari 10 suku itu pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan itu sebabnya dalam pemberontakan Raja Yerobeam itu lalu dia mendirikan pusat-pusat ibadah di 2 tempat. Yang pertama namanya Dan, yang kedua namanya Betel. Tapi sayang sekali, itu bukan rumah Tuhan. Karena dia mengangkat imam-imam yang bukan dari suku Lewi. Jadi saya kembali lagi pada cerita saya. Ketika saya berjalan sampai mau menuju ke Betel, cukup berat. Karena itu jalan pendakian ya. Yeriko itu dataran, lalu mendaki ke kota Betel. Di tengah jalan ada sekelompok pemuda. Ingat, mereka bukan anak kecil yang gak tahu apa-apa. Saya naik, mereka mulai mengejek saya. Naiklah botak, naiklah botak.
Puluhan pemuda itu tahu saya sudah menjadi pengganti Elia. Dan mereka dan mereka tahu bahwa saya melanjutkan kampanye melawan kemurtatan. Dan mereka itu sebabnya mengejek saya. Saya berjalan, mereka berteriak-teriak, naiklah botak, naiklah botak. Tahu nggak saudara apa artinya? Tahu nggak saya disuruh naik kemana? Itu bukan berarti saya disuruh naik menuju perjalanan ke Betel. Tidak. Naiklah botak itu berarti saya disuruh minggat. Disuruh pergi. Saya diusir. Sama seperti pemimpin saya namanya Nabi Elia itu waktu dia naik ke surga. Dan itu sebabnya mereka menginginkan saya pergi ke surga. Naiklah botak. Apakah saya botak? Bukan masalahnya botak atau tidak, tapi masalahnya kalian harus tahu bahwa orang Israel yang rambutnya dibotakin itu adalah orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu harus mencukur rambutnya, mencapik-capik bajunya, dan dianggap sebagai orang sakit kusta yang menjijikan, orang buangan yang menjijikan. Jadi ketika mereka berkata naiklah botak, mereka memandang saya sebagai orang sakit kusta yang menjijikan, yang diusir pergi. Nah memang umumnya orang Israel seperti saya hari ini memakai penutup rambut. Mungkin juga mereka kepingin tahu saya botak atau tidak. Tapi masalahnya dengan dua gambaran istilah itu, mereka tidak menginginkan saya. Saya mau bicara, saya jadi nabi itu bukan keinginan saya sendiri. Pahami, saya dihina. Saya dilecehkan. Tapi masalahnya yang dipertaruhkan di sini adalah bukan perasaan saya. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas Tuhan. Kenapa? Saya ini diangkat menjadi pelayannya Allah. Jadi ketika pemuda-pemuda ini yang banyak itu mengejek saya, ingat mereka sedang mengejek Tuhan. Mereka mengejek Allah yang menjadikan saya seorang nabi. Saya mau bicara sama saudara. Seringkali kita sakit hati kalau ada orang yang mengejek kita jelek, miskin lah, orang tidak mampu lah. Ingat, mereka sedang mengejek Allah penciptamu. Kitab Amsal mengatakan siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Kata-kata miskin itu dalam kata Ibrani kita itu seperti orang yang kelasnya, kastanya lebih rendah. Jadi jangan sakit hati kalau dihina. Jangan sakit hati kalau dilecehkan orang, diejek orang karena kekurangan kita. Mereka tidak mengejek kita. Mereka sedang mengejek pencipta kita, Allah kita, Tuhan kita. Dan kita memang kita diajar tidak boleh membalas. Banyak orang melupakan sakit hatinya pada masa sekarang ini. Ada orang yang suka di media sosial, sampai-sampai orang yang nggak tahu jadi tahu karena kepo. Lihat statusnya seperti itu. Biarkan saja. Itu urusan Tuhan sendiri yang balas. Yang kita bisa lakukan adalah kita mendoakan, kita memberkati. Nanti Tuhan sendiri yang bela. Kalau kita betul-betul nggak bersalah. Nah, waktu pemuda-pemuda itu saya kembali pada cerita ya. Mengejek saya, menghina saya, mendiskreditkan saya. Masalahnya saya nabi baru. Dan ini membahayakan misi Tuhan buat saya. Membahayakan jutaan orang umat Israel lain. Karena nanti mereka mengejek pesan firman Tuhan. Kalau mereka tetap mengejek firman Tuhan, mereka terus menyembah berhala. Jadi waktu mereka mengutuk saya,
Dengan berat hati saya mulai mengutuk mereka dalam nama Tuhan. Cukup berat, tapi harus bertindak. Dan Tuhan betul-betul menanggapi penghinaan itu. Ngeri sekali. Tuhan Allah mengutus 2 ekor beruang hutan keluar. Nah, waktu itu beruang di Israel itu masih ada. Sejenis beruang Syria yang warna coklat besar. Beruang terakhir yang dilihat Israel itu kira-kira 100 tahun yang lalu. Ada di tahun ini. Nah, 2 beruang itu kalau tinggi mungkin setinggi orang dewasa. Dan mereka mencabik-cabik dengan cakarnya 42 pemuda-pemuda itu. Saya nggak lihat seberapa parah hukuman itu. Mungkin ada orang berkata sama saya nggak punya kasih. Nabi kok nggak manusiawi. Saya jahat. Masa Nabi Elisa kok seperti itu? Ingat ya, tindakan saya ini sesuai dengan kitab yang terus dalam kitab Musa, kitab Imamat. Di mana Allah memperingatkan umatnya akan perjanjiannya. Jikalau hidupmu telah bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu. Jadi yang saya lakukan adalah menyatakan firman Tuhan melalui peristiwa itu. Nah, tindakan saya ini untuk memperingatkan orang lain juga, umat yang lain. Jangan berani-berani menghina. Apalagi menghina hamba Tuhan. Pada masa sekarang ini ada banyak orang saling menghina. Ada juga hamba-hamba Tuhan dihina. Tenang, biarkan beruangnya Tuhan nanti keluar. Nah, ini peringatan gamblang buat umat ya. Supaya mereka berbalik. Jangan lagi melakukan penyembahan berhala. Ayo kembali kepada Tuhan. Saya mau bilang sama saudara hari ini. Kadang-kadang Tuhan mengirimkan beruang persoalan yang mencabik-cabik kehidupan kita. Itu cara Tuhan membuat kita kembali. Jangan sampai lagi kehilangan saudara terus melawan Tuhan. Saudara kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan. Masyarakat akan dihancurkan kalau mereka tidak mau bertobat. Mujizat berikutnya tidak datang dari tangan saya langsung. Tapi sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadi setelah Raja Ahab dia meninggal, ada namanya Raja Mesa, itu Raja Moab. Dia memutuskan untuk menguji kekuatannya dengan tidak mau lagi membayar upeti kepada orang Israel seperti yang dia lakukan berpuluh tahun. Wilayah Moab itu menghasilkan domba dan menghasilkan wol nomor 1 di seluruh Palestina pada waktu itu. Jadi dia harus membayar upeti kepada kerajaan Israel. Setiap tahun 100.000 ekor domba, cukup banyak. Wol juga dari 100.000 domba jantan. Itu dari zaman Raja Omri, Raja Israel yang pertama-pertama. Nah, ketika Ahab sudah meninggal dalam pertempuran, Mesa Raja Moab itu memberontak untuk melawan. Sehingga bodoh sekali dia melawan, memberontak Raja Israel, tapi juga memberontak lawan Raja Yehuda. Dia harus berhadapan dua. Nah, sekarang raja saya, Raja Yoram, dia penerus kerajaan ayahnya Ahab, kepingin sekali menekan pemberontakan ini. Dia kerahkan semua pasukan Israel. Nah, tapi masalahnya kalau dia menyeberang langsung lewat Moab, wah itu menyulitkan.
Itu sebabnya dia harus pergi ke daerah selatan, minta kepada Raja Yehuda, minta izin untuk melawan Raja Moab. Itu berarti bukan dari utara tapi melalui lewat selatan. Karena Raja Moab sudah memasang benteng pertahanannya di sebelah utara. Nah, lalu Raja Yoram dia minta kepada Yosafat, Raja Yehuda, Raja Israel dan Raja Yuda untuk bersekutu. Kenapa mereka bisa rukun? Dua raja yang tidak cocok ini. Karena mereka rukun, karena mereka besanan. Jadi Yoram dia bergabung dengan Yosafat sebagai sekutu dalam pertempuran itu. Yosafat setuju. Lalu menjanjikan dukungan kepada Yoram. Dan Yoram menyerahkan, ayo kita serang dari selatan. Lewat gurun Edom. Dan akhirnya mereka pergi. Nah, waktu itu Raja Edom juga ada di bawah otoritas Raja Yehuda. Dan akhirnya mau tidak mau Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom yang di bawah kekuasaannya Yehuda bergabung. 3 negara lawan 1 negara Moab. Nah, tiga kerajaan ini, Raja Yehuda, Raja Israel, dan Raja Edom, mereka berjalan ke selatan lewati padang gurun gersang. Lewat memutari laut mati, dan itu gersang sekali selama 7 hari. Dan apa yang terjadi? Kami kekurangan air. Mereka lagi kekurangan air waktu itu. Nah, namanya juga Raja Israel. Ingat ya, saya diutus untuk melayani Raja Israel. Kerajaan Israel. Mereka jauh dari Tuhan. Mulutnya itu loh. Mulut orang yang tidak bertobat, mulut orang yang tidak percaya. Dia bilang begini, kita kekurangan air, kita panas. Ini karena Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk diserahkan kepada orang Moab. Saya jadi ingat seperti ini. Orang yang imannya Senin Kemis, orang yang imannya nggak baik itu seringkali suka menyalahkan Tuhan. Dikit-dikit Tuhan disalahkan. Susah dikit yang salah Tuhan. Sakit yang salah Tuhan. Beda dengan reaksinya orang yang beriman, orang yang percaya. Raja Israel mulutnya gak beriman. Raja Yosafat dia takut Tuhan. Menghadapi solusi kekeringan 7 hari tidak ada air. Dia mulai tanya, ada gak di sini Nabi Tuhan yang kita bisa tanya kehendak Tuhan? Ingat ya, ikuti teladannya. Saudara bisa pilih mau jadi orang beriman atau tidak beriman. Nah, orang beriman kalau ada masalah, dia tanya Tuhan, apa Tuhan maumu? Apa Tuhan mau kehendakmu? Jangan nyalain Tuhan, bro. Nah, akhirnya 3 raja itu lalu mencari saya. Saya Nabi Elisa yang akhirnya dicari. Jujur aja saya pada awalnya saya menolak. Percuma membantu raja yang suka menyembah berhala. Percuma kalau membantu raja yang imannya Senin Kemis sama Tuhan. Percuma membantu orang yang hobinya nyalain Tuhan. Tapi karena saya melihat Raja Yehuda yang takut sama Tuhan. Akhirnya saya bantu. Lalu saya cari pemain kecapi yang bisa bermain. Lalu saya berdoa. Sementara pemain kecapi itu melakukan pujiannya seperti praise and worship, saya mulai berdoa menyembah mencari kehendak Tuhan. Jadi saya ajarin ya, kalau kita perlu jawaban Tuhan. Cara yang umum kami lakukan pada masa kami, saya Elisa, kami berdoa minta hikmat Tuhan. Lalu berdoa penyembahan itu. Ingat, Daud dia mengajari sama. Dia suka main kecapi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan bicara sama dia. Satu raja lagi misalnya Saul. Meskipun dia orang baik, ketika dia hatinya sumpek, susah. Dia cari orang pemain kecapi yang untuk menghibur hatinya. Samuel, pelayan-pelayan di Bait Allah pun melakukan hal yang sama. Ayo ya, coba lakukan ini. Berdoa untuk mencari jawaban dan kehendak Tuhan. Nah,
Setelah pujian penyembahan, Tuhan menjawab jelas di telinga saya. Saya sampaikan kepada 3 raja itu, 3 kerajaan. Saya mendengar, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab, musuh, akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Wow, peringatan firman Tuhan itu luar biasa. Allah sanggup melakukan hal yang mustahil. Ingat bagi saudara ya, masalah sukar, masalah yang mustahil, 7 hari berjalan, ratusan ribu tentara, mereka sudah hampir pasti mati kehausan. Tidak ada sumber air, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan paginya sesuai dengan firman Tuhan katakan, air mulai mengalir di lembah. Dan lucunya orang Moab, musuh kami ketika melihat matahari bersinar di atas air yang Tuhan kirim itu, mereka berpikir ini darah 3 kerajaan itu. Itu sebabnya mereka membayangkan kami saling membunuh satu dengan yang lain. Saling bunuh-bunuhan. Dan air itu adalah air darah. Jadi saya jadi ingat satu ayat di dalam kitab Amsal. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemana dia inginin. Jadi orang Moab itu tertipu lalu meninggalkan benteng, lalu ke lembah dan dipikir mereka bisa menjara. Singkat cerita akhirnya mereka hancur lebur. Tapi ketika Raja Moab mulai terdesak, dia melakukan sesuatu yang menjijikan. Dia ambil anak sulungnya, pewaris taktanya, anak kandungnya sendiri, dikorbankan, disembelih, dibakar, diserahkan kepada dewanya di atas tembok supaya tentaranya bisa lihat. Dan itu membawa keberanian buat prajurit Moab. Wow, tapi kami yang melihatnya miris dan itu menjijikan. Akhirnya 3 kerajaan menarik diri. Cukup sudah. Kalau kita mau bicara orang kafir, kalau kita bicara orang yang tidak percaya Yesus, ngeri. Banyak hal yang tidak masuk akal. Masa anak kandung sendiri? Masa anak pewaris tahta disembelih, dibakar hidup kepada dewa? Ingat ya, yang nggak betul, yang seperti ini jangan pernah ditiru. Tapi ini yang ditiru orang Israel waktu itu. Tuhan itu adil. Tuhan itu maha adil. Saya pelayanan menjadi berkat buat orang sekota. Kota Yeriko dijamah Tuhan. Lalu Tuhan bawa saya, ingat tadi itu saya cerita, saya pelayanan kepada 3 kerajaan, 3 raja. Wow. Tuhan bawa saya semakin besar-besar, tapi dia bawa saya dari skala besar itu kepada skala yang paling kecil. Tuhan bawa saya untuk memperhatikan kebutuhan sehari-hari. Kita bilang wong cilik. Dan saya melayani seorang janda. Dari seorang pria. Jadi suaminya dia ikut bersama saya, melayani bersama saya. Saya kan punya teman-teman nabi yang sama-sama belajar dari Nabi Elia. Almarhum suaminya itu sekolah nabi, hampir sama seperti sekolah pendeta sekarang, sekolah teologi. Nah, waktu itu hidup kami tidak seperti biarawan. Kami boleh menikah, kami boleh berumah tangga. Nah, seperti sekarang juga ya, nabi-nabi itu biasa hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka hidup karena diberkati umat yang masih takut sama Tuhan. Cuman sedikit umat yang takut akan Tuhan waktu itu. Nah, umumnya nabi-nabi itu mereka tinggal di Gilgal, di Yeriko,
Ya, dan di battle di desa-desa sekitarnya seperti itu. Nah, setelah beberapa saat, setelah sang suami itu meninggal, sang janda itu datang sama saya minta tolong. Dia mengadu, dia menangis. Dia cerita bahwa debt collector, penagih hutang, menagih. Dan kalau dia tidak bisa bayar, anaknya diambil. Dia datang sama saya sepertinya malu, tapi apa daya, dia sudah mentok sana sini. Prihatin sekali. Umum pada waktu kami 2.900 tahun yang lalu kami hidup. Kalau orang berhutang dan tidak bisa bayar, kreditor itu akan mengambil apa yang dia punya. Dia tidak punya harta, anak akan diambil sebagai pembayaran hutang. Nah, pertanyaan kita, pertanyaan saudara mungkin, anak diambil sebagai pembayar hutang buat apa? Buat jadi budak. Anak itu sebagai pembayaran ketika orang tuanya tidak bisa bayar, berarti hutangnya banyak. Begini hitung-hitungannya. Satu budak itu dihargai upah kerja 2-3 tahun. Perbandingannya kalau sekarang di Surabaya, UMR itu 4,2 juta ya. 4,2 juta kali 3 tahun. 150 juta. Nah, kalau 2 anak diambil, berarti hitungannya dia punya hutang 300 juta sekarang. Bagi orang miskin, uang segitu dari mana? Lagian pada masa itu ekonomi lagi cukup berat. Karena raja nggak takut Tuhan. Raja nggak takut Tuhan, umat nggak takut Tuhan. Negara hancur. Kami punya sesama nabi. Teman-teman nabi pasti bisa bantu. Tapi kami terbatas. Bagaimana 300 juta dibayar? Tiba-tiba saya dikasih hikmat sama Allah. Saya ingat kisah Tuan Elia ketika waktu janda Sarfat. Jadi saya langsung ingat, saya bilang sama ibu, sekarang ibu punya apa? Punya apa di rumah? Pasti ada sesuatu. Ya, memang saya pesimis, dia pasti tidak punya barang yang berharga di rumahnya. Jadi janda ini dia bilang sama saya, dia punya sedikit minyak. Minyak yang dimiliki itu minyak zaitun ya. Itu minyak yang sangat umum sekali. Dan orang miskin pasti punya. Tidak usah beli. Kami suka ambil buah zaitun di pinggir jalan. Kami giling. Kami ambil minyaknya. Nah, itu untuk bahan makanan, untuk bahan bakar, untuk lampu. Jadi Roh Allah itu memberikan hikmat kepada saya. Bu, coba minta sama tetangga-tetangga. Pinjam bejana, itu seperti toples besar dari tanah liat. Saya bilang, Bu, jangan sedikit. Sebanyak mungkin. Satu kampung coba dipinjam semuanya. Nanti kalau sudah terkumpul, tutup pintu rumah. Isi dengan minyak yang ibu punyai, minyak zaitunmu. Sampai semua bejana tertutupi, terisi dengan minyak dalam buli-buli itu. Saya lihat mukanya. Saya lihat raut mukanya. Gimana reaksinya? Ibu itu punya 2 pilihan. Dia menanggapi dengan iman, dia patuh. Atau diketawa. Itu ide yang konyol. Bagaimana minyak sedikit dalam buli-buli bisa mengisi tempayan-tempayan yang seperti itu. Tapi luar biasa, iman yang dimiliki almarhum suaminya pun dimilikinya. Jadi ibu janda ini menanggapi kata-kata saya dengan iman dan kepatuhan. Dia tahu saya nabi Tuhan. Dia tahu dia harus percaya apa yang saya katakan. Dia praktekkan dengan iman. Dan imannya yang besar itu dibuktikan dengan banyaknya bejana yang dikumpulkan. Modal sedikit, tapi dengan iman besar dia mengisi semua tempayan-tempayan itu, semua bejana-bejana itu. Jadi setelah selesai, janda ini pun masih menunjukkan iman kepada saya. Dia tidak bertindak sendiri. Ingat ya,
Iman itu patuh, iman itu tunduk pada otoritas Tuhan. Dia kembali lagi melaporkan, Pak Elisa, tugasnya sudah saya lakukan. Tugas imannya sudah dilakukan. Saya betul-betul kagum dengan ketaatan imannya itu. Saya kasih instruksi terakhir, Bu, tolong dijual. Jual semua minyak itu. By the way, Tuhan sudah beritahu saya, itu cukup untuk bayar hutangnya, yang 300 juta itu. Dan setelah itu, anaknya tidak usah dijual. Puji Tuhan. Dan masih ada kelebihan dari penjualan itu. Jadi modal usaha mereka bertiga. Luar biasa mujizat Tuhan itu. Saya mau sampaikan 3 hal untuk saudara. Yang pertama, Allah itu perhatikan raja. Tapi juga Allah itu perhatikan wong cilik. Janda miskin. Janda yang banyak hutang. Janda yang gak bisa bayar hutang. Allah itu juga memperhatikan janda yang banyak hutang. Berarti dia salah jalan. Dia salah dalam mengelola keuangan. Tapi Allah tetap perhatikan. Nggak masalah saudara kalau saudara masih sendiri, single. Orang tua tuh nggak mungkin. Atau berkeluarga. Engkau orang besar, engkau orang kecil, engkau usaha besar, usaha kecil. Semua diperhatikan Allah. Allah memperhatikan dan Allah mengasihi. Hal kedua yang saya mau katakan, jangan dipikir bahwa kalau saudara menjadi anak Tuhan, percaya Tuhan, tidak ada masalah. Salah. Ingat ya, janda ini takut Tuhan. Ini keluarga takut Tuhan. Raja Yehuda takut Tuhan. Allah tidak pernah janji kepada umatnya kalau engkau percaya Tuhan tidak ada masalah. Orang hidup di dalam Tuhan, di luar Tuhan, pasti selalu ada masalah. Tapi pilihlah apapun yang terjadi, saya tetap mau takut Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Tuhan campur tangan buat orang-orang yang percaya. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah jangan kecil hati dengan kemampuanmu, dengan keberadaanmu. Engkau punya modal kecil, engkau punya kemampuan kecil, usahamu cuma home industry. Lihat janda ini. Tuhan bisa pakai apa yang kita punyai untuk menolong dan menyatakan mujizatnya. Minta Tuhan hikmat. Minta Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Dan percayalah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala berkat-Mu, anugerah-Mu begitu ajaib, begitu luar biasa. Menolong kami melihat Tuhan memperhatikan orang besar, orang kaya, pembesar, tapi Tuhan juga memperhatikan orang kecil. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu bisa menolong kami. Engkau bisa bekerja dan menolong supaya kami bisa melihat Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya sengaja memakai kostum ini untuk menjiwai monolog Elisa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena kita masih boleh diberikan kekuatan menjalankan ibadah walaupun tetap online.
Ya, kita terus berdoa supaya Tuhan boleh bekerja lebih lagi, karena kita lihat situasi Surabaya tambah lebih banyak orang yang kena COVID. Tapi kita terus percaya, terus berdoa supaya Tuhan terus memulihkan negeri kita, dunia dan kota Surabaya. Terus berdoa untuk pembangunan gereja kita supaya Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa. Kalau saudara ingin memberikan persembahan seperti dalam slide ini, persembahan kepada gereja di nomor rekening BCA nomor sekian-sekian itu atas nama GPT Jemaat Kristus Hayat. Kalau saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan di rekening BCA nomor rekening sekian-sekian atas nama Jonathan Octavianus. Mari kita tutup ibadah kita ini bersama-sama. Kita mau berdoa dan Tuhan berkati kita semuanya. Saya persilakan pemain musik untuk menyanyikan pujian yang terakhir. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kehidupan kami semuanya, keluarga kami. Kami percaya Tuhan setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih untuk hari ini karena Engkau sudah menolong kami melakukan ibadah kami. Kami menyerahkan Tuhan sedang jemaat-Mu semuanya. Kiranya Kau mengaruniakan berkat-berkat rohani, Kau mengaruniakan berkat-berkat kesehatan. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkati anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai serta melimpah.
Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karya dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai ini dan sampai selama-lamanya. Berkati bangsa negara kami, berkati pembangunan gereja kami, berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Kiranya berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus minta hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.